kepemimpinan dalam konsep Islam. Perkenalkan, kami dari Pondok Pesantren Ma'had Darul Istiqomah Padang Sidimpuan. Nama saya Rizky Muharram Batubara. Nama saya Muhammad Syafi'i Batubara. Nama saya Abdullah Tiu Anjala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alal islami aqidah wa ja'alal qur'ana imamah wa ja'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasah wa bi Sabang ila Merauke wa Aceh porak poranda bi gelombang tsunami wilayah wa bi moneter BBM wa virus corona rakyat resah wa gelisah wa bi reformasi Jokowi Dodo Siregar la'alda baldatun thayyibah. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sekalian sebangsa dan seakidah. 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan datangnya sosok pemimpin yang sangat berkualitas, sang penakluk Konstantinopel. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan di bawah tangan komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Demikianlah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam tafsir Ibnu Hanbal. Hadirin sekalian, sebangsa dan seakidah. Selama 450 tahun Konstantinopel berada dalam kekuasaan Katolik Persia Timur. Bertepatan pada hari Jumat pada tanggal 18 April 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Islam di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin yang relatif muda pada usia 23 tahun. Sebelum penaklukan dimulai, ada pertanyaan yang sangat mengagumkan dari Sultan Muhammad Al-Fatih kepada pasukan yang mengimami solat Jumat. Siapa di antara kita sejak balik tidak pernah meninggalkan solat fardu? Siapa di antara kita sejak balik tidak pernah meninggalkan solat tahajud? Tak satu pun di antara 250.000 pasukannya yang menjawab. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih berdiri dari tempat duduknya dan mengimami solat Jumat pada hari itu, mempertandakan bahwa dialah raja yang tidak pernah meninggalkan solat fardu. Dialah raja yang tidak pernah meninggalkan solat tahajud. Akankah hadir di tengah hiruk pikuknya bangsa ini nantikan hadirnya seorang pemimpin seperti Sultan Muhammad Al-Fatih? Maka dari itu, izinkanlah kami menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam, dengan landasan surah Ali Imran ayat 159 yang akan dibacakan kepada kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun terhadap mereka, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. Kemudian, ketika kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Hadirin sekalian, sebangsa dan seakidah, di dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lintalahum, Rasul senantiasa bersikap lemah lembut baik kepada lawan maupun kawan. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum, Rasul senantiasa bersikap lemah lembut, mudah memaafkan kepada setiap kesalahan. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr, Rasul senantiasa mentradisikan sifat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, Rasul senantiasa berkomitmen untuk memantapkan suatu rencana dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara dan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban bangsa dan menjadi sosok tauladan yang baik yang berlandaskan pada akhlakul karimah, moral dan etika. Lantas, bagaimana dengan dinamika bangsa kita saat ini? Jawabannya adalah Karena masih ada pejabat-pejabat yang kurang amanat, Dan masih ada politisi yang korupsi. dan masih ada aparat yang belum bertaubat. Kita sudah mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter. Ditambah lagi pemuda-pemuda yang semakin teler. dan pemimpin-pemimpin kita yang killer. Bagaimana mungkin reformasi kan teraplikasi jikalau pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan Malah destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan Malah kesengsaraan yang kita rasakan. Hadirin sekalian, sebangsa dan seakidah, di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 558, karangan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman An-Nusir menjelaskan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita manusia mandat sepenuhnya sebagai penguasa, pemimpin dan pelopor di muka bumi ini. Mulai satu generasi ke generasi yang lain, dari satu masa ke masa yang lain. Senada dengan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sekalian, sebangsa dan seakidah. Dengan demikian, uraian demi uraian telah tersampaikan. Kita simpulkan bahwa agar bangsa Indonesia ini memiliki bangsa yang berkarakter dan kuat, maka pemimpin-pemimpin kita harus meneladani karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpedoman pada Al-Qur'an dan berpanutan pada hadis. Sebelum kami menutup sarahan kami ingin menyelipkan sebuah pantun agar selalu terpatri di sanubari dan tersimpan indah di dalam memori. Jika bulan merindukan matahari, Tentulah malam merindukan siang. Jikalau Al-Quran memadu hati, pasti melahirkan pemimpin-pemimpin teladan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kejanggalan dan kesalahan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada hadirin sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Bopesotik ana payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu terbonggal terbilang, Ponpes Darul Istiqomah, inganan di desa Huta Padang, Malaysia Jarki